Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Fitria Salsabila dengan NIM 123210060. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pentingnya Tummy Time dalam Perkembangan Motorik Bayi. Nah, bahasan apa saja sih yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Yang pertama ada perkembangan motorik bayi, yang kedua ada stimulasi perkembangan motorik bayi, dan yang ketiga ada tummy time. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangan motorik bayi. Apa sih perkembangan motorik bayi ini? Perkembangan motorik bayi adalah kemampuan bayi untuk menggerakkan sistem otot dan rangka mereka, mengendalikan koordinasi otak untuk melakukan tugas tertentu, dan umumnya bersifat sukarela atau berdasarkan keinginan dan tujuannya sendiri. Nah, pada umumnya perkembangan motorik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada motorik kasar atau gross motor, yang kedua ada motorik halus atau fine motor. Nah, apa sih motorik kasar itu? Nah, motorik kasar adalah aktivitas gerak yang melibatkan otot-otot besar. Nah, contohnya tuh seperti kemampuan bayi dalam tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, dan juga berjalan. Dan sedangkan motorik halus adalah aktivitas gerak yang melibatkan otot-otot kecil. Contohnya kemampuan bayi dalam menggenggam mainan dan juga meraih mainan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas stimulasi perkembangan bayi. Seberapa penting sih stimulasi dalam perkembangan bayi ini? Bayi yang mendapatkan stimulasi secara teratur dan juga terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan bayi yang kurang ataupun tidak mendapatkan stimulasi. Nah, apa sih stimulasi itu sendiri? Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, menstimulasi perkembangan motorik bayi ini sangatlah penting dalam mengasah keterampilan motorik bayi. Salah satu yang dapat dilakukan dalam menstimulasi perkembangan bayi yaitu melakukan tummy time atau waktu tengkurap. Kita akan membahas tummy time. Apa sih tummy time itu? Tummy time adalah salah satu stimulasi perkembangan motorik bayi yang dapat dilakukan sejak pertama kali pada bayi atau disebut dengan stimulasi sejak dini, yaitu dengan cara meletakkan bayi tengkurap di lantai untuk memungkinkan mereka memperkuat otot lengan, otot inti, otot leher, otot kepala, otot dada, seperti itu. Nah, sebelum melakukan tummy time ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tummy time. Yang pertama, pastikan bayi dalam kondisi sehat dan tidak lapar ataupun tidak terlalu kenyang. Nah, yang kedua, awasi bayi selama melakukan tummy time. Yang ketiga, jangan biarkan terlalu lama bayi dalam posisi tummy time. Yang keempat, jangan lakukan tummy time setelah bayi makan ataupun minum. Dan yang kelima, jangan melakukan tummy time pada permukaan yang terlalu empuk ataupun yang berbahaya. Dalam melakukan tummy time, ada 5 posisi yang dapat dilakukan. Nah, posisi pertama ada posisi tradisional tummy time, yang kedua ada posisi pegangan sepak bola, yang ketiga ada posisi dada bertemu dada, yang keempat ada posisi berbaring di pangkuan, dan yang kelima ada posisi di atas bola latihan ataupun bola yoga. Nah, bagaimana sih cara melakukan posisi-posisi tersebut? Yang pertama ada posisi tradisional tummy time. Nah, cara melakukannya, letakkan bayi di atas bantal menyusui atau bantal bopi di area dadanya, juga beri dorongan oleh tangan kita di area pinggulnya agar bayi mengangkat kepalanya. Dengan berjalannya waktu, bayi sudah bisa mengangkat kepalanya. Bantal tersebut bisa diganti dengan gulungan handuk ataupun tidak menggunakan penghalang di dada. Biarkan bayi tengkurap di atas karpet ataupun matras, seperti itu. Nah, posisi yang kedua ada posisi pegangan sepak bola. Cara melakukan posisi ini adalah letakkan bayi di lengan kita. Nah, lengan kita tuh posisinya di antara kedua kaki bayi, seperti itu. Nah, tangan satunya lagi beri dorongan kepada bayi untuk mengangkat kepalanya. Bisa disimpan di area pinggul ataupun di area wajah mereka, seperti itu. Posisi yang ketiga ada posisi dada bertemu dada. Nah, posisi ini dilakukan ketika ibu tiduran di atas sofa ataupun di atas kasur. Nah, letakkan bayi di dada ibu dan beri penghalang di belakang punggung
ibu bantal agar ibu sedikit condong. Nah, beri dorongan oleh tangan kita di area pinggul agar bayi bisa mengangkat kepalanya. Nah, dengan berjalannya waktu, bayi sudah bisa mengangkat kepalanya, ibu bisa berbaring di kasur ataupun di sofa dengan terlentang tanpa ada penyanggah dari bantal, seperti itu. Nah, posisi yang keempat ada berbaring di pangkuan. Cara melakukannya adalah letakkan bayi di atas pangkuan ibu yang sedang duduk. Nah, lalu beri dukungan oleh tangan kita di area pinggul bayi agar bayi bisa mengangkat kepalanya. Nah, bila bayi yang baru lahir ataupun baru yang pertama kali melakukan tummy time, maka ibu melakukan mengangkat satu kaki agar posisinya dada bayi terangkat, yang dapat membantu untuk bayi mengangkat kepalanya, seperti itu. Lanjut ke yang terakhir, yaitu posisi di atas bola latihan atau bola yoga. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Cara melakukan posisi ini yaitu letakkan bayi di atas bola latihan atau bola yoga dan sesekali condongkan bayi ke depan, ke belakang bola yoga agar bayi dapat stabil untuk mengangkat kepalanya. Jangan lupa beri dorongan di area pinggul bayi, seperti itu. Setelah mengetahui posisi-posisi dalam melakukan tummy time, ada langkah-langkah dalam melakukan tummy time. Yang pertama, lakukan tummy time di tempat yang datar seperti lantai, kasur, di atas dada ibu, di atas pangkuan ibu, dan juga di atas perut ibu. Yang kedua, bersihkan permukaan lantai ataupun kasur terlebih dahulu. Berikan kenyamanan kepada bayi. Yang ketiga, taruh bayi secara perlahan dengan posisi tengkurap. Yang keempat, ajak bayi untuk berinteraksi dengan cara berbicara, bercanda, bermain dengan mainannya, ataupun melihat gambar di buku. Yang terakhir, letakkan cermin ataupun mainan di hadapan bayi agar fokus bayi teralihkan kepada bayangannya ataupun bermain dengan mainannya. Nah, perlu diperhatikan juga dalam durasi tummy time ini. Biasanya di awal bayi yang baru melakukan tummy time hanya melakukan tummy time di 2-3 menit. Nah, dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, bertambahnya pula waktu dalam melakukan tummy time. Nah, apa sih manfaat dalam melakukan tummy time? Manfaat dalam melakukan tummy time yaitu yang pertama, dapat membantu perkembangan otot leher, otot dada, otot kepala, dan juga otot lengan. Yang kedua, mencegah flathead syndrome atau kepala bayi menjadi datar akibat bayi sering tidur dengan keadaan terlentang. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan bayi dalam memahami lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, dapat membantu dalam pengembangan keterampilan motorik bayi seperti dalam melangkah, berguling, dan juga berjalan. Nah, dari manfaat tummy time, kita jadi tahu nih seberapa penting sih tummy time dalam perkembangan motorik bayi. Maka dari itu, berikan stimulasi sejak dini pada bayi dengan melakukan tummy time untuk mengoptimalkan perkembangan motorik bayi. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Juga terima kasih kepada semua yang telah menonton video saya. Semoga kita dapat bertemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.